Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses berkah. Hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan ke saya melalui email, melalui lisan, ada juga yang melalui SMS ya, jadul amat ya melalui SMS. Yang pertama, Ustadz, emang corona itu sebenarnya ada apa enggak sih? Saya jawab ada. Kenapa saya jawab ada? Karena untuk masalah kesehatan saya percaya sama dokter. Seperti kalau masalah fatwa saya percaya sama Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau kata Ikatan Dokter Indonesia corona itu ada, saya bilang berarti corona itu ada. Kalau kata mereka virus ini sangat berbahaya, maka saya juga mengatakan virus ini sangat berbahaya. Jadi jawaban yang pertama nih ya, buat yang bertanya, sebenarnya wabah ini ada beneran apa enggak sih? Saya jawab, ada beneran. Pertanyaan yang kedua, banyak yang bertanya, bukannya ini konspirasi, bukannya ini semacam tipuan untuk umat Islam. Saya jawab, kalau ini konspirasi, maka biaya konspirasinya itu terlalu besar. Yang meninggal itu bukan cuma orang kebanyakan, tetapi juga pejabat, wali kota, menteri. Artinya terlalu naif bagi kita untuk menuduh bahwa ini adalah konspirasi. Atau kalau kita mau memakai pendapat yang pertengahan, artinya kita menimbang juga perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa ini konspirasi, maka oke lah, ada sebuah konspirasi, tetapi memakai virus yang betul-betul nyata. Jadi seperti kalau teman-teman main sosmed gitu ya, sosmednya maya, sosmednya virtual, nyinyirnya maya, tapi sakit hatinya beneran. Artinya kalau kita mau menimbang teman-teman yang mengatakan bahwa ini konspirasi, oke lah ada konspirasi bisnis. Ada yang pasti diuntungkan dengan adanya pandemi ini. Tetapi ada banyak yang dirugikan dan kita harus berpihak untuk membela yang dirugikan itu, yaitu orang-orang yang sakit serta orang-orang yang berpotensi untuk sakit. Pertanyaan berikutnya, ada yang bertanya, bagaimana cara kita mendoakan orang-orang yang sakit? Dalam Islam ada doa yang bagus sekali, saya bacakan pelan-pelan, mudah-mudahan bisa dihafalkan bagi yang belum hafal begitu ya. Doa ini bisa dibaca ketika kita menjenguk ataupun dibaca dari jauh. Karena seperti kita ketahui, teman-teman yang menderita penyakit ini dikarantina dan tidak boleh dibesuk. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma Rabban nas, ya Allah yang memiliki manusia. Jadi doa ini diawali dengan sebuah kesadaran bahwa kita semua adalah milik Allah. Terserah Allah untuk membuat kita bahagia, membuat kita senang, membuat kita menderita penyakit, atau mencabut kita untuk mengembalikan kita kepadanya. Allahumma Rabban nas, ya Allah Tuhannya manusia. Adhibil ba'sa, usirlah penyakit ini, jauhkanlah penyakit ini. Anta syafi, engkaulah yang maha menyembuhkan.
La shifaa illa shifauka. Tidak ada obat kecuali obat yang engkau berikan. Tidak ada obat kecuali obat dari engkau. Oke, kita sekarang sedang mencoba berbagai macam vaksin, tapi yang menyembuhkan itu hanya Allah. Anta syafi, engkaulah yang menyembuhkan. La shifaa illa shifauka. Karena itu tidak ada vaksin, tidak ada imunisasi, tidak ada obat, kecuali obat yang engkau berikan. Shifaan la yughadiru saqama. Yang kalau obat itu diberikan oleh Allah, maka obat itu adalah obat yang tidak membawa penyakit yang lain. Tidak membawa kepedihan yang lain. Tidak membawa sesuatu yang menyakitkan. Shifaan la yughadiru saqama. Obat yang tidak perlu diobatkan dengan susah payah. Obat yang tidak perlu dicerna dengan kepahitan terlalu berlebih. Obat yang lebih nikmat, obat yang lebih nyaman. Shifaan la yughadiru saqama. Obat yang tidak membawa efek samping. Itu doa untuk orang-orang yang sakit. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sikap kita terhadap adanya pandemi ini? Sikap seorang muslim yang baik, seperti kita ketahui, muslim itu dari kata aslama, artinya menyerah, tunduk, patuh gitu ya. Sikap seorang muslim yang baik dengan adanya pandemi ini adalah menerima. Kalau teman-teman mengatakan ada ABCD kehidupan, E yang pertama adalah to accept, menerima. Sikap kita adalah menerima. Seperti sering kita baca, raditu billahi robba. Kami ridho Allah menjadi Tuhan kami. Wabil islami dina. Dan kami ridho Islam itu sebagai jalan hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dan kami juga ridho Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai teladan kehidupan kami. Artinya, ketika kita melihat pandemi ini, kita melihatnya sebagai sebuah takdir, dan karena itu adalah sebuah takdir, sebuah suratan, sebuah tulisan yang tidak mungkin ditolak. Bagaimana menolak? Sudah jelas-jelas 5 atau 6 bulan ini kita sudah dikurung di dalam rumah gara-gara ada virus tersebut gitu kan. Kita menerimanya sebagai takdir, sebagai kehendak Allah. Dan karena kita tahu bahwa itu adalah kehendak Allah, maka kita pasrah. Bukan pasrah berarti tidak melakukan apa-apa, tapi kita bertawakal. Hati kita merasa tenang, yang kena maupun yang tidak kena, dua-duanya adalah orang yang dikasihi Allah. Selama keduanya itu tetap mendekatkan diri kepada Allah. Terus berarti kita harus pakai masker enggak? Kita harus jaga jarak apa enggak? Kita harus berusaha stay at home? Kita harus berusaha tinggal di rumah apa tidak? Jawabnya, ketenangan seorang muslim adalah ketenangan yang diimbangi dengan ikhtiar, dengan usaha. Ketika saya berikhtiar untuk menghadapi corona, maka saya bertanya kepada dokter. Saya tidak bertanya kepada ahli konspirasi, saya tidak bertanya kepada ahli ekonomi, saya tidak bertanya kepada pihak yang lain. Saya bertanya kepada dokter, apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi pandemi ini? Dan mereka mengatakan, satu, pakai masker, meskipun hanya masker kain. Meskipun bukan masker medis, tapi masker kain itu sangat efektif untuk mengurangi penyebaran. Karena itu saya pakai masker. Yang kedua, jaga jarak. Maka saya jaga jarak.
Cuci tangan sering-sering, maka saya sering-sering cuci tangan memakai sabun. Apakah dulu nggak cuci tangan? Tidak sesering sekarang, tapi saya juga tidak merasa ini sebagai gangguan. Cuci tangan saja nggak ada masalah. Tinggallah di rumah, jangan kemana-mana. Saya juga berusaha tetap di rumah. Meskipun kita tahu semua orang perlu uang, perlu kerja, perlu keluar rumah, tapi dengan peralatan elektronik yang ada sekarang, saya berusaha untuk tetap tinggal di rumah. Artinya apa? Artinya sikap seorang muslim yang benar dalam menghadapi pandemi adalah yang pertama, tetap menjaga ketenangan hatinya, tetap tawakal kepada Allah, yakin bahwa virus ini pun diturunkan dengan izin Allah. Dan yang kedua, ikhtiar. Kita selalu berusaha mengikuti anjuran dokter. Karena ahli dalam masalah kesehatan adalah dokter. Pertanyaan yang berikutnya adalah, bagaimana mengubah pandemi ini menjadi berkah? Karena channel yang saya kelola kan channel sukses berkah. Bagaimana cara mengelola pandemi ini menjadi berkah? Saya kembalikan, apa sebenarnya definisi berkah? Dalam agama kita, dalam Islam, berkah itu berarti segala sesuatunya mendekatkan kita kepada Allah. Kaya, hartanya mendekatkan kepada Allah. Miskin, kemiskinannya membuatnya dekat kepada Allah. Sehat, kesehatannya membuatnya dekat kepada Allah. Sakit, sakitnya juga membuatnya dekat kepada Allah. Sekarang coba kita bayangkan teman-teman kita yang di karantina. Sampai minimal 7 hari, 14 hari harus mengurung diri, baik itu karantina mandiri maupun karantina di rumah sakit. Apakah tidak boleh ngapa-ngapain? Bebas ngapa-ngapain, cuman mereka tidak boleh bertemu orang. Boleh komunikasi lewat alat, lewat jarak yang jauh. Mereka harus menyendiri. Ketika menyendiri, apa yang harus dilakukan? Ketika itulah sebenarnya kita bisa menggali hati nurani kita. Ketika sendirian ini saya mau ngapain? Dan hidup berkah itu adalah hidup yang sesuai dengan kita dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, kita akan tinggal di kuburan. Apakah di sana kita berdua? Enggak kan, sendirian kan? Karena itu kalau ada kesempatan kita karantina, jadikanlah kesempatan itu untuk menyendiri bersama Allah. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, Pak Amin ngomong begitu emang pernah karantina? Jawabnya pernah. Saya pernah menyendiri karena merasa ada penyakit yang saya khawatirkan menular ke orang lain. Dan ketika itu, yang kita lakukan adalah mencoba merenungi. Nanti kita di kuburan juga sendiri. Nanti kita di hari kebangkitan juga dibangkitkan sendiri. Lalu apa yang saya lakukan ketika saya sendiri? Saya berharap mudah-mudahan kesempatan karantina ini menjadi bahan renungan, bahan muhasabah bagi saya dan teman-teman sekalian untuk merenungi betapa kita sangat membutuhkan Allah. Betapa kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Betapa kita harus banyak memohon ampun kepada Allah. Dan sebagainya. Salam sukses berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.